Oke, jadi saya mulai merekam karena kita mulai masuk di sini sedikit ke pembahasan tentang kelas kita. Nah, ada beberapa teman-teman kita yang mungkin belum bisa masuk malam ini. Ada beberapa, ada message saya juga. Mungkin lagi ada halangan dan lain sebagainya. Dan ini salah satu keuntungan kelas online ya. Memang kelas online ada banyak kelemahan juga sebenarnya. Kelemahannya antara lain adalah interaksi kita terbatas. Ya, tadi memang sempat ya kita buka mic dan ngomong satu dengan yang lain, tapi ya itu pun tidak sering-sering. Ya, saya juga tidak bisa lihat kalian secara langsung, um, dan interaksi kita terbatas begitu, lebih terbatas dibandingkan kelas fisik. Ya, jadi oleh karena itu seberapa anda dapatkan dari kelas ini sangat-sangat tergantung kepada seberapa serius ya seberapa serius Anda dalam mendengarkan, dalam mengikuti kelas ini, dalam mengikuti istilahnya misalnya argumen-argumennya atau ayat-ayat yang diberikan dan lain sebagainya ya, karena gampang sekali untuk di suatu kelas online itu misalnya tidak fokus ya, tidak perhatian, dan banyak lah ini hal-hal yang bisa mengacaukan ya konsentrasi kita. Jadi itu kelemahan dari kelas online ya. Tentu kenapa kita tetap buat kelas online walaupun ada kelemahan seperti itu, karena ada banyak keuntungan juga. Keuntungannya salah satunya adalah kita bisa bertemu walaupun jarak kita sangat berjauhan satu dengan yang lain gitu kan. Tadi ada yang dari kota lain, ada yang dari pulau lain, ada yang di negara lain bahkan ikut di sini. Jadi dan ada yang dalam perjalanan di tol dan lain sebagainya. Jadi itu keuntungan besar dari online, di mana kita bisa dari tempat yang berjauhan bisa bisa bergabung bersama. Nah, keuntungan lain dari teknologi online adalah kita jauh-jauh lebih mudah untuk merekam kelas-kelas kita. Jadi termasuk kelas malam ini tadi mungkin ada sign-nya atau apa, Anda bisa lihat bahwa ini sekarang sedang direkam. Jadi sedikit pemberitahuan, kalau misalnya Anda ada suatu halangan ya, misalnya Anda sakit atau di hari tertentu Anda tidak bisa ikut live kita di sini, jangan lewatkan rekamannya, Anda tonton saja lagi. Jangan berpikir bahwa oh saya sudah kelewatan, enggak. Justru karena ini online, um, maka Anda bisa dapatkan rekamannya ya, dan rekaman akan ada muncul di dua tempat biasanya. Satu adalah di Moodle ini, di Moodle, di sistem Anda masuk akun dan lain sebagainya, itu yang paling cepat ya. Tapi nanti saya juga rekam sendiri dan saya akan tayangkan di channel YouTube saya juga sebenarnya, tapi itu tidak akan langsung ya, jadi ada delay ya. Memang saya tidak akan langsung upload, saya kasih delay mungkin 1-2 minggu dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda mau langsung, Anda lihat di akun Moodle Anda masing-masing untuk rekaman. Tapi kalau ada yang mau menunggu YouTube-nya juga bisa, walaupun tidak segera begitu. Nah, uh, sekalipun memang kita bisa nonton atau ikutin rekamannya, tapi kalau Anda bisa ikut secara live itu jauh-jauh lebih lebih baik ya. Ya, karena kenapa? Ya terus terang, kalau kita harus nonton rekaman, kadang-kadang nomor satu ada rasa malas dan sebagainya. Karena kalau kita ikut live itu ya kita sudah ikut di situ, kita sudah ikut, jadi uh, waktu itu ya berlalu begitu, dan kita memang sudah masuk ke dalamnya ya. Jadi kalau kita disuruh catch up atau kita disuruh kayak nonton sesuatu atau untuk apa ya, kayak mengejar ketertinggalan, itu seringkali lebih males. Itu nomor satu. Terus terang aja itu sifat manusia, lebih males untuk menonton seperti itu ya. Dan juga tidak ada kesempatan untuk bisa bertanya dan berinteraksi ya. Ya, jadi kalau Anda ikut live seperti hari ini, kalau Anda punya pertanyaan apa-apa, ada beberapa cara. Anda bisa ketik di chat, Anda bisa tadi angkat tangan, lalu Anda buka mikrofon dan Anda bertanya langsung, itu dipersilahkan juga begitu. Oke. Nah, saya sudah tayangkan di layar kita ini silabus kita untuk semester ini, untuk kelas ini. Coba kita bahas sedikit di sini. Oke, jadi ini adalah kelas eklesiologi.
Oke, bagaimana saya mengubah ini saya jadi warna merah. Ya, ini kelas eklesiologi. Ups, ya. Oke. Baik, jadi kelas ini akan mempelajari apa pengajaran Alkitab tentang gereja ya. Nah, kata gereja itu berasal dari bahasa Yunani eklesia, makanya namanya eklesiologi. Dan itu sudah jamak kata logi dari kata logos, berarti ilmu atau suatu paham ya. Eklesiologi ya berarti suatu ilmu tentang eklesia. Eklesia adalah gereja gitu. Ya, jadi kita akan mempelajari ini secara komprehensif ya. Karena ini adalah semacam sistematis teologi ya. Jadi biasanya teologi itu dibagi dua besar di dalam pembelajaran ya. Ada yang disebut sebagai sistematik ya. Ini sambil saya ketik kelihatan nggak? Atau mesti tunggu saya enter baru kelihatan? Saya sudah ketikkan, nggak tahu udah nongol belum ya. Oke. Jadi ya baik, thank you Pak Ori feedbacknya. Jadi sambil ketik kelihatan ya. Jadi biasanya ada dua di sini ya. Ada yang disebut sebagai systematic theology, ada yang disebut sebagai biblical theology ya, biblical theology. Dan eklesiologi termasuk dalam systematic theology. Systematic theology sesuai dengan namanya, jadi kita mau mensistematiskan sesuatu. Jadi kita ambil satu topik ya, misalnya ada banyak, ada soteriologi, itu dari kata soterio itu soteria berarti keselamatan. Jadi kita mau melihat Alkitab dari depan sampai belakang, dari Kejadian sampai Wahyu, semua yang dikatakan Alkitab tentang keselamatan lalu kita sistematiskan, kita bikin cocok satu dengan yang lain gitu kan, untuk mendapatkan suatu kesimpulan gitu ya, secara sistematis ya. Nah, eklesiologi juga sama. Kita lihat seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, apa yang dikatakan Alkitab tentang eklesia, tentang gereja. Ya, tentang gereja. Apa yang Alkitab katakan tentang gereja dari awal sampai akhir. Lalu kita bikin cocok, kita bikin sistematis ya. Nah, itu masuk dalam sistematis teologi di sini. Makanya sudah pasti harus komprehensif gitu ya. Nah, ini beda dengan biblical theology. Ya, biblical theology tidak mulai dengan suatu topik, ya, tapi biasanya mulai dengan suatu bagian firman Tuhan. Jadi biblical theology dibagi dua besar biasanya, yaitu teologi Perjanjian Lama dan teologi Perjanjian Baru. Gitu. Jadi teologi Perjanjian Baru berarti mau melihat ada teologi apa saja di dalam Perjanjian Baru. Lalu kalau teologi Perjanjian Lama mau melihat ada teologi apa saja di dalam Perjanjian Lama, gitu ya, ada teologi apa saja dalam Perjanjian Lama. Nah, tentu itu besar sekali ya. Kadang-kadang dipersempit lagi, misalnya di dalam Perjanjian Baru kan ada banyak penulis. Kadang-kadang ada yang berkata teologi Yohanes ya. Jadi melihat tulisan-tulisan Yohanes. Yohanes ada menulis 5 karya. Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes. Jadi ada 1 Injil, 3 surat, kemudian kitab Wahyu. Ini kan semua tulisan Yohanes. Lalu ada yang membuat teologi Yohanes. Teologi Yohanes itu atau Johannine Theology ya. Kalau teologi Yohanes berarti mau melihat ada teologi apa di dalam tulisan-tulisan Yohanes ya. Tadi itu Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu ada apa. Lalu ada contoh lain lagi, Pauline theology atau teologi Paulus ya. Jadi itu berarti mau melihat ada teologi apa di dalam tulisan-tulisan Paulus di situ. Ya. Ada teologi apa dalam tulisan-tulisan Paulus. Nah, sering di ini kan, di apa kan, di apa ya,
dipukul rata lah istilahnya, distereotipkan. Nah, distereotipkan, ada yang sering bilang katanya ya, bahwa biblical theology ini, ya, biblical theology ini sering menjadi gudangnya liberal. Ya, liberal ya. Gudang liberal, sedangkan sebaliknya banyak yang bilang ya, bahwa sistematika teologi itu lebih ke masih konservatif atau injili atau fundamentalis atau apalah gitu ya. Dan kenapa demikian? Ya, memang karena begini, orang-orang liberal, orang-orang Kristen liberal itu tidak percaya Alkitab itu firman Tuhan. Ya, jadi ini tergantung Anda percaya Alkitab firman Tuhan atau tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Kalau Anda tidak percaya Alkitab firman Tuhan, berarti Anda melihat Alkitab ini hanyalah kumpulan tulisan orang-orang kuno. Jadi tulisannya Musa atau bahkan bukan Musa, dianggap orang lain lagi ya. Tulisannya, kalau Perjanjian Baru tadi tulisannya Yohanes dicampur dengan tulisannya Paulus, dicampur dengan tulisannya Paulus dan Matius dan Lukas dan Markus dan lain-lain. Jadi Anda tidak melihat itu sebagai firman Tuhan ya. Tetapi kalau Anda melihat itu sebagai firman Tuhan, maka memang ada penulis-penulis manusia, tapi kita percaya bahwa Alkitab itu kan seluruhnya adalah firman Tuhan. Berarti dibalik Yohanes dan Paulus dan Petrus dan Musa dan semua yang lain, ada Tuhan. Jadi kalau ditanya ada berapa penulis Alkitab, kita bisa jawab dua cara. Kita bisa berfokus ke manusianya. Nah, ini masuk sedikit di biologi, oke, tapi nggak apa-apa. Ini kan pengantar aja ya. Dan kalau kita tanya berapa penulis Alkitab, kalau kita mau melihat penulis manusianya, kita bisa jawab, oh, penulis Alkitab itu ada sekitar 40-an orang. Ya, penulis Alkitab sekitar 40-an orang. Ya, yaitu Musa dan Yosua, dan kita bisa daftar satu persatu. Dan Yesaya dan Yeremia dan Yunus dan bla 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 dan Matius dan Markus dan Lukas. Pokoknya ada sekitar 40 penulis Alkitab. Tapi itu jawaban yang benar juga, benar. Tapi benar juga kalau kita bilang penulis Alkitab itu satu. Ya, ada satu penulis Alkitab. Siapa penulis Alkitab yang satu itu? Tuhan gitu. Ya, Tuhan. Jadi walaupun banyak manusia yang dipakai, tapi penulis Alkitab pada akhirnya kan satu, Tuhan gitu. Nah, kalau penulis Alkitab itu satu, Tuhan, maka cocok sekali untuk disistematiskan gitu. Jadi karena penulisnya satu, ada satu desain, satu rancangan, kita percaya bahwa ini bukan koleksi random gitu loh. Bukan koleksi random penulis-penulis ini, tapi ada suatu blueprint cetak biru, ada nyambung gitulah semuanya. Makanya bisa disistematiskan. Sehingga orang yang mau melakukan systematic theology itu biasanya orang yang percaya Alkitab itu firman Tuhan gitu. Makanya dia mau mensistematiskan semuanya. Ya, mensistematiskan semuanya karena dia percaya Kejadian itu Tuhan yang tulis, Wahyu juga Tuhan yang tulis, dan semua 64 kitab di tengah-tengahnya Tuhan yang tulis gitu kan. Karena penulisnya satu, makanya bisa disistematiskan. Sedangkan orang yang tidak percaya Alkitab itu firman Tuhan, dia melihat bahwa teologi Paulus beda dengan teologi Yakobus misalnya. Ya. Contohnya, mereka berkata, oh, Yakobus bilang keselamatan itu harus dengan perbuatan, dengan usaha. Mereka kutip Yakobus pasal 2, di mana di situ ada dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Manusia dibenarkan bukan karena iman saja, tapi juga dengan perbuatan dan lain sebagainya. Lalu mereka bilang, nah ini bertentangan dengan Paulus nih. Nah, Paulus berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kamu tidak percaya, kalau seseorang tidak percaya bahwa Alkitab ini firman Tuhan, ya, yang harmonis sebenarnya,
Maka dia mulai melihat, oh, teologi Paulus beda dengan teologi Yakobus, teologi Yohanes mungkin beda lagi. Jadi, nah itu ketika punya pikiran seperti itu, maka mereka tidak mau melakukan systematic theology, mereka maunya melakukan biblical theology. Ya, biblical theology. Jadi oke, kita bahas teologinya Yohanes, kita bahas teologinya teologinya Paulus, kita bahas teologinya Perjanjian Lama yang bisa jadi beda total dengan teologi Perjanjian Baru dan lain sebagainya. Ya. Makanya kalau orang liberal mau berteologi, biasanya mereka lebih tidak mau systematic theology, lebih ke biblical theology, sehingga ada suatu reputasi bahwa biblical theology itu banyak dibuat oleh orang-orang liberal. Tapi sebenarnya tidak harus demikian, ya, tidak harus demikian. Jadi kita tetap bisa melakukan biblical theology dari sudut pandang yang percaya Alkitab sebenarnya. Ya. Dari sudut pandang yang percaya Alkitab, di mana kita bisa saja percaya misalnya Tuhanlah penulis semuanya, tapi apa yang Tuhan tekankan lewat Paulus, apa yang Tuhan tekankan lewat Yohanes, apa yang Tuhan tekankan dalam Perjanjian Lama, apa yang Tuhan tekankan dalam Perjanjian Baru, itu bisa ya tanpa membuatnya bertentangan begitu ya. Jadi kalau di GITS kita juga ada beberapa kelas yang berhubungan dengan biblical theology ya, seperti teologi PL, teologi PB dan lain sebagainya. Tapi tentu kita mendekatinya dari sudut pandang yang percaya kepada Tuhan, percaya Alkitab adalah firman Tuhan ya. Nah, ini kita agak merembet kemana-mana. Saya hanya ingin menekankan bahwa eklesiologi adalah bagian dari systematic theology ya, systematic theology. Oleh karena itu kita tidak bisa gini, karena ini bagian dari systematic theology, kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dari satu atau dua ayat saja. Kita harus melihat keseluruhan firman Tuhan ya, keseluruhan firman Tuhan. Nah ini oke, jadi balik lagi ya dari sini, mulai dari arti kata eklesia, pemakaiannya dalam Alkitab, berbagai struktur, berbagai isu yang muncul dalam gereja. Oke, baik. Nah, oke, untuk kelas ini tentu ada tugas baca ya, tugas baca. Ingat bahwa ini adalah kelas level perguruan tinggi memang. Ya, ini adalah kelas yang serius. Kalau Anda hanya audit ya tentu Anda dipersilakan Anda mendengarkan saja kelas ini, nggak apa-apa. Tapi Anda tetap, menurut saya, Anda akan mendapatkan lebih lagi kalau Anda memang ada membaca juga ya, membaca juga buku-buku ini. Contohnya, jadi buku yang pertama direkomendasikan, dan ini buku wajib ya kalau Anda belum pernah baca ini. Kecuali Anda sudah pernah baca, Anda boleh ke yang lain-lain. Tapi kalau Anda ingin mengambil SKS untuk kelas ini, dan Anda perlu tugas baca, Anda harus baca buku yang satu ini dulu. Itu Gereja Alkitabiah oleh Dr. Soento Liao. Buku ini bisa Anda dapatkan di Grafe ya. Anda beli, Anda mau order boleh di Tata Usaha Grafe ya. Yang saya rasa mungkin banyak sudah tahu buku ini ya. Tapi kalau Anda sudah pernah baca buku ini, oke, Anda boleh baca yang lain-lain. Jadi kalau Anda belum pernah baca buku ini, Anda jadikan ini yang dibaca pertama ya. I Will Build My Church oleh Dr. Thomas Strauss. Ini juga ada di perpustakaan Grafe ya. Semua buku ini ada di perpustakaan Grafe ya. Tapi kalau Anda mau The First Church oleh Anderson, Exploding the Myth of the Universal Invisible Church oleh Roy Mason, ini buku-buku yang sudah agak lama. Yang agak baru dua ini, Biblical Foundations for Baptist Churches oleh John Hammett, Those Who Must Give an Account oleh John Hammett juga, dan Benjamin Marco ya. Dua ini yang agak baru, dan kalau Anda mau cari di Amazon ada ini ya, dua ini mestinya. Kalau yang 4 ini di Amazon nggak ada sih. Kalau yang ini yang gampang Anda dapatkan, Anda tinggal cari di GBA Grafe, Anda
datang ke Sunter atau Anda telepon saja TU kita, Anda mau order buku ini. Ya. I Will Build My Church ini Anda nggak bisa dapatkan dengan sendiri juga ya, karena ini ya adanya di Amerika tapi nggak ada di Amazon gitu ya. Tapi ada di perpustakaan Grafe. Kayaknya udah diterjemahkan juga ya kalau saya nggak salah. Ya kalau nggak salah sudah diterjemahkan juga. Jadi kalau Anda yang mau cari buku bahasa Indonesia, Anda bisa beli fotokopian terjemahannya di Grafe mestinya. Oke, baik ya. Ini buku-buku yang Anda bisa baca dan perlu baca. Oke, mengenai objektif kita, mahasiswa yang mengikuti kelas ini dapat memahami pentingnya doktrin tentang gereja. Ya, jadi kenapa sih kita mau ngomongin ini penting nggak sih? Nah, gitu kan. Sebenarnya penting nggak gitu. Nah, kadang-kadang banyak orang Kristen dia maunya cari sesuatu yang lebih wah ya, ngomongin gereja kayaknya bosen lah gitu atau lain sebagainya. Dan maunya ngomongin akhir zaman, ngomongin perang Harmagedon, ya ngomongin atau mukjizat dan lain sebagainya. Ya, kalau ngomongin gereja kayak membosankan misalnya, tapi sebenarnya enggak juga ya. Nanti kita akan lihat ya kenapa penting untuk memahami secara alkitabiah doktrin tentang gereja atau eklesiologi ya. Nah, tentu termasuk juga mendefinisikan gereja. Apa sih gereja? Kalau kita definisinya aja diperdebatkan nanti kan. Tapi kita harus definisikan secara alkitabiah ya. Sekaligus dapat memahami, menjelaskan dan mengajar kepada orang lain hal-hal yang berkaitan dengan gereja, seperti kapan gereja mulai terbentuk ya. Sistem gereja yang alkitabiah seperti apa sih gitu kan. Karena hari ini ada juga gereja-gereja yang seperti franchise. Ini seperti bisnis gitu, dia bisa buka cabang, ada franchise-nya, ada biaya franchise dan sebagainya. Macam-macam ya, tapi apa itu sistemnya? Atau yang sistem sinode atau sistem kayak Roma Katolik, atau sistem apa sebenarnya yang dalam Alkitab itu gitu kan? Lalu ordinansi gereja, pejabat gereja dalam Alkitab apa lagi, dan banyak lagi ya. Jadi ini hal-hal yang penting untuk kita pahami. Oke, untuk penilaian, nah ini sekali lagi hanya untuk yang Anda yang mau ambil kelas ya. Misalnya Anda ikut sebagai program undergraduate atau graduate, maka penilaiannya nanti kita akan ada mid test ya. Mid testnya kapan ini? Kalender tugas. Mid test kita ini rencana ya, kalau tidak ada halangan, mid test kita nanti 7 Oktober ya. 7 Oktober. Sekarang ini tanggal 12 Agustus ya, jadi sekitar 7 kali ketemu, 8 kali ketemu kita akan mid test di sini. Final test 35%. Final test kapan? Rencananya 9 Desember. 9 Desember ya. Rencana kita final test. Oke. Laporan baca. Oke, bahwa Anda sudah membaca buku yang diwajibkan. Nah, laporan baca itu 10%. Kalau mahasiswa untuk program undergraduate, mahasiswa S1 membaca minimal 300 halaman dari buku-buku tadi. Yang mahasiswa S2 membaca minimal 400 halaman. Mahasiswa S3 tapi kayaknya nggak ada ya yang lagi ngambil program S3, membaca 500 halaman. Oke, itu 10% dan itu diserahkan 9 Desember ya. Paper oke, paper itu diserahkan itu 20% ya. 20% dan itu diserahkan tanggal 2 Desember 2025. Topik-topik paper antara lain ya, ini. Pilih salah satu ya. Kesalahan pedobaptism ya, kemudian apa lagi, bukti-bukti Alkitabiah bahwa jemaat hanyalah lokal, makna dan pelaksanaan perjamuan Tuhan yang Alkitabiah, pengaruh penyimpangan doktrin gereja pada kekristenan. Oke, ini adalah topik-topik paper yang bisa Anda
ini ya. Nah, tugas baca Anda boleh bikin seperti ini. Ini ada contohnya ya. Anda tulis nama di sini. Ya, tulis nama dan programnya apa. Tulis judul bukunya, Anda baca dari halaman saya baca dari halaman 10 sampai halaman 100 misalnya. Ya, berarti saya baca berapa? 90 halaman. Ya, kapan saya selesainya? Kasih sedikit komentar misalnya, ya. Nah, lalu ada buku kedua. Kan minimum 300 halaman kan untuk yang ini. Buku kedua. Nah, saya baca dari halaman 110 misalnya sampai 400 misalnya. Ya, contoh aja ya. Jadi total saya baca berapa nih? 290 ya. Ya. Oke, saya baca 290 halaman ya. Kapan tanggalnya dan kasih komentar sedikit. Ya. Jangan lupa untuk tangan-tangan. Sini. Ya, ini contoh Anda membuat tugas baca. Semacam laporan saja bahwa Anda sudah melaksanakan pembacaan yang diperlukan. Oke, baik. Ada yang mau ditanya mengenai silabus kita semester ini? Silakan. Ada yang mau ditanya? Ya. Oke, sambil dibaca-baca lagi. Saya akan drop ini di WhatsApp kita. Coba saya lihat. Mana kelas kita? Ya. Oke, jadi silabus sudah saya taruh di WhatsApp group juga. Oke, template form sudah ada. Tapi kalau mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Tapi ikutin aja yang ini ya. Nah, ini dia template formnya nih. Dan ada nanti di ini kok di PDF yang saya kirim. Ini sudah ada template-nya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, coba kita istirahat 5 menit dulu. Ya, mungkin sambil ada yang berpikir masih ada pertanyaan apa. Sebelum kita masuk ya, saya akan drop ini sebentar. Saya akan drop diktat kita malam ini, diktat kita. Yang akan kita pakai. Nanti Anda boleh mulai download atau lihat-lihat. Bentar ya. Oke, jadi diktatnya sudah saya taruh di WhatsApp group. Kalau Anda belum tergabung ke WhatsApp group kita, kasih tahu ya. Kasih tahu. Dan juga sudah ada di Moodle. Jadi topik paper, ini ada pertanyaan dari Fantasio. Punya topik paper yang tidak tercantum di silabus, apakah boleh? Mesti berdasarkan persetujuan. Jadi diajukan dulu ke dosen ya. Diajukan dulu ke dosen. Nanti kalau dosen bilang oke, baru oke gitu. Jadi kalau ada yang punya topik lain, ya tinggal nanti ditanyakan. Oke, baik. Kita istirahat sebentar, 5 menit. Kira-kira nanti kita balik lagi dan
Kalau masih ada pertanyaan, kalau enggak kita akan lihat diktat kita. Oke, saya pause dulu recording kita. Mau nanya Pak, Oh ya, boleh, silakan. Silakan, Pak kalau Aris. misalnya kalau dokter Sentolio kan banyak artikel-artikelnya. Ya, Bisa nggak kita pakai juga sebagai referensinya? Kan banyak sudah baca itu terus itu. Gimana kira untuk untuk di paper-paper begini? untuk tugas baca ya. Ini kan banyak artikelnya kan tuh Benar, untuk di tugas blog kelas. baca maksudnya ya. Iya, gimana Pak itu? Bisa Ya, masuk nggak? gini, Kan banyak berkaitan. benar. Uh, jadi yang kita hitung untuk tugas baca itu hanya sesuatu yang dipublikasikan, Pak. Ya, dipublikasikan. Jadi kalau hanya di kalau di WhatsApp gitu kita nggak hitung ya, karena memang nggak bisa hitung juga jumlah halaman ya kalau di WhatsApp kan. Um, tapi kalau misalnya di Pedang Roh bisa, karena Pedang Roh kan dipublikasikan, jadi ada halamannya, gitu ya. Jadi misalnya pokoknya sesuatu yang harus dipublikasikan gitu. Dan ya kalau yang Pak Soento publikasikan ya sebenarnya ada itu, ya bukunya dia ada tulis buku Doktrin Gereja Alkitabiah sebenarnya, gitu ya. Jadi ya untuk tugas baca memang harus sesuatu yang dipublikasikan, entah itu dalam publikasi online juga boleh, tapi itu harus misalnya ada bentuk PDF-nya atau lain sebagainya gitu. Ya. Oke, karena nanti saya bisa kasih juga beberapa PDF online, PDF ya. Nah itu bisa jadi tugas baca juga gitu. PDF-PDF yang saya kasih nanti, gitu ya. Untuk nambah gitu, untuk nambah. Karena buku Doktrin Gereja Alkitabiah ini dia nggak nyampe 300 halaman. Ya kalau saya nggak salah 200 lah kira-kira atau ya kira-kira begitu. Jadi kalaupun ada yang membaca misalnya ini, kalaupun ada yang membaca Doktrin Gereja Alkitabiah ini ya, itu pun belum nyampe 300 gitu. Ya, sebenarnya. Ya, jadi Anda bisa suplementasi lagi, tambah lagi dengan PDF-PDF yang nanti yang saya kirim, atau Anda baca beberapa yang di bawah-bawahnya gitu ya. Gitu. Oke ya, paham. Baik, sekali lagi kita istirahat sebentar 5 menit ya, saya tinggal sebentar. Kalau ada pertanyaan lagi nanti habis ini. Oke, dan apakah ada pertanyaan lagi mengenai silabus? Mungkin tadi ada yang kepikir. Dan tadi ada yang baru bergabung dengan kita, yaitu saudara Karitos. Ya, selamat malam ya. Kita sapa. Jadi, apakah Karitos? Coba ada mic nggak? Boleh perkenalkan diri. Tadi yang lain sudah pada perkenalkan diri semua. Karitos bisa perkenalkan diri, silakan. Oke, baik Pak. Bisa didengar Pak? Ya, bisa. Baik, semuanya perkenalkan, saya Karitos Asa. Saya tinggalnya di Singkawang, Kalimantan Barat. Saya sekarang berjemaat di GBIA Anugerah Singkawang. Oke, baik. Dan kalau nggak salah Karitos kelas berapa sekarang? Saya sekarang semester 3 Pak, Oh, di ya, ISB Singkawang. baik, benar, semester 3 ya. Oke, baik. Ya, Puji Tuhan. Ya. Jadi terima kasih. Nah, Karitos ini anaknya Gembala Irwanto ya. Mungkin ada yang sebagian kenal Gembala Irwanto yang melayani di Singkawang. Ini adalah anaknya. Oke, Ibu Funga angkat tangan. Kenapa ini? Ada mau ditanyakan? Enggak Pak, kepencet, maaf. Oh, kepencet. Oke. Memang kadang-kadang seperti itu. Oke ya. Terus Gembala Joko juga baru gabung nih. Boleh silakan perkenalkan diri. Tadi yang lain udah pada perkenalkan diri nih. Baik, selamat malam. Yuk. Selamat malam nih. Enggak, selamat malam. Ya, baru gabung karena ternyata lupa password. Oh, udah dapat Susah.
sudah baru selesai, jadi baru bisa gabung. Perkenalkan, saya Gembala Joko, saya menggembalakan di GBA Lampung Selatan dan GBA Philadelphia Bandar Lampung. Senang bisa ikut kelas karena sangat penting mempelajari dan menambah pengetahuan tentang firman Tuhan yang diajarkan oleh Dr. Stephen. Mungkin itu dulu Gembala Stephen yang baik. bisa disampaikan. Salam kenal untuk semua di kelas. Baik. Thank you ya, Bang Joko. Baik. Dan dari Lampung ya, dari Lampung. Memang kita dari banyak tempat ini ya. Dari banyak tempat. Yang Jakarta malah minoritas kayaknya ya. Yang Jakarta cuman beberapa, kebanyakan dari tempat-tempat lain di sini. Nah, saya langsung beralih ke diktat kita saja, dan kalian bisa download ya sambil. Nah, ini diktatnya seperti ini, 6 halaman saat ini. Tapi diktat ini memang sudah saya pakai dari beberapa tahun yang lalu sejak saya mengajar eklesiologi, tapi seringkali dalam tiap iterasi ada sedikit perubahan atau penambahan begitu ya. Jadi jangan heran juga kalau nanti sambil ngajar tiba-tiba ada yang mau saya tambahkan juga ya. Jadi file ini bisa diperbaharui lah istilahnya gitu ya, karena ya ini salah satu sifat online juga, kita jauh lebih gampang untuk mengupdate sesuatu ya. Jadi ada resource atau file apa gitu, itu bisa jauh lebih gampang di-update gitu. Tinggal kita push update-nya atau kita upload lagi begitu yang baru. Jadi kita mulai dengan ini, diktat ini, walaupun bisa saja nanti ada penambahan-penambahan tertentu gitu. Nah, coba kita lihat ya kelas eklesiologi kita, dan pendahuluan sini ya. Pendahuluan, eklesiologi berasal dari kata eklesia dan logos. Ini sudah kita singgung sedikit tadi, artinya ilmu yang mempelajari tentang eklesia, yang adalah jemaat atau gereja. Jadi kata Yunaninya adalah eklesia, yaitu adalah kata Yunaninya, dan diterjemahkan jemaat ya kalau di dalam TB terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru yang pertama ya. Bahkan kata gereja itu tidak muncul di dalam TB 1 ya. Nah, mungkin saya yakin semua yang hadir ingat atau sadar bahwa TB 2 itu sudah muncul, artinya LAI tahun berapa ya, 2 tahun lalu kira-kira, itu meluncurkan terjemahan update terhadap terjemahan baru ya. Dan di dalam update itu mereka mulai menggunakan istilah gereja juga ya. Jadi akhirnya dalam Alkitab yang baru ada dua, ada jemaat, ada gereja gitu ya. Nah, tetapi kalau kita cek di dalam bahasa aslinya, tentu kita lari kepada istilah eklesia di sini. Ya, eklesia, ya, kita bilang eklesiologi gitu. Nah, sebenarnya eklesia itu bagusnya diterjemahkan jemaat atau gereja sebenarnya ya. Kalau di bahasa Inggris kan sering diterjemahkan church, tapi juga diterjemahkan congregation ya, congregation. Nah, sebenarnya dua-duanya bisa, dua-duanya bisa. Jadi coba kita selidiki di sini ya, kata jemaat pertama ya.
kata jemaat dalam bahasa Indonesia berarti suatu kumpulan sebenarnya. Ya, suatu kumpulan, suatu perkumpulan, suatu ya kawanan orang, kumpulan orang ya, satu jemaat di sini ya. Dan itu menerjemahkan arti dari kata eklesia itu. Ya, karena eklesia itu artinya adalah suatu kumpulan. Di jemaat mencerminkan arti dari eklesia. Ya. Nah, sedangkan kata gereja ya, itu dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari kata Portugal ya, igreja. Ya, saya nggak bisa bahasa Portugal, jadi saya nggak tahu juga pronunciation-nya sedekat apa ya. Igreja yang sendirinya adalah serapan dari kata eklesia. Ya. Nah, kalau kita tidak terbiasa dengan linguistik, mungkin kita bilang eklesia dengan igreja itu jauh ya. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari linguistik, ya ini memang ini asalnya dari ini gitu. Kata igreja itu dari eklesia sebenarnya. Nah, kita harus ingat bahwa bahasa Portugal itu adalah salah satu bahasa Eropa. Dan bahasa Eropa itu mereka banyak yang punya basis yang disebut sebagai Romance language ya. Dan itu satu puak, mereka itu satu puak. Oleh karena itu banyak sekali kalau bahasa Eropa itu mirip-mirip mereka. Begitu, mirip-mirip ya. Ada banyak kata yang dari satu bahasa ke bahasa lain di dalam Eropa itu mirip-mirip karena memang akar mereka itu satu gitu, akarnya satu ya. Dan larinya itu ke Latin dan Yunani sebenarnya gitu ya. Jadi banyak dipengaruhi oleh Latin, banyak dipengaruhi oleh Yunani ya. Dan oleh karena itu kalau Anda sudah bisa satu bahasa di bahasa Eropa, biasanya untuk belajar bahasa Eropa lainnya itu sudah ada advantage gitu ya. Nah, tentu ada pengecualian ya. Saya ada mendengar ada bahasa-bahasa Eropa yang lumayan unik dan aneh gitu ya, ada juga ya. Tapi kalau misalnya Anda bisa bahasa Inggris lalu belajar Jerman atau Spanyol atau Perancis, itu sudah ada jembatannya lah istilahnya gitu ya. Ada banyak hal yang ada kemiripan gitu, ada kemiripan karena mereka satu puak semuanya. Beda kalau misalnya Anda belajar bahasa Swahili atau di Afrika atau bahasa Mandarin dan sebagainya, itu puaknya udah beda total gitu. Dan oleh karena itu tidak heran ya bahwa bahasa Yunani itu dan Latin ya tentunya, Yunani dan Latin itu banyak sekali pengaruhnya kepada bahasa Inggris dan termasuk bahasa Portugal. Bahasa Portugal dengan Spanyol itu udah kayak kakak adik sebenarnya gitu ya. Dan kalau kita belajar linguistik ya, jadi yang satu kan eklesia di sini. Ini saya tulis di samping sini ya. Sia ya, dan yang satu gereja ya. Nah, sebenarnya ada ya, kalau kita belajar linguistik ya, yang penting itu adalah di huruf matinya sebenarnya. Anda perhatikan K dengan G ini satu rumpun huruf gitu ya. K dengan G. Nah, ini sering disebut kalau K itu k ya. K ini sering disebut sebagai huruf palatal. Jadi kalau ingin membentuk bunyi K itu langit-langit atas harus bermain. K ya. Mulut Anda harus dibentuk dengan suatu bentuk tertentu baru bisa muncul huruf K gitu kan. K dan G juga sama ya. K G mirip bentuk hurufnya, bentuk mulutnya mirip gitu. Beda misalnya kalau K sama S atau S ya. Nah, ini udah beda ya, atau D ya. Itu dental, kalau D dengan T itu dental. Nah,
L dengan R, eklesia, ini juga satu rumpun ya. Jadi seh dengan jeh juga satu rumpun. Jadi sebenarnya dari eklesia ya berubah menjadi igreja itu secara linguistik memang benar gitu. Artinya itu teratestasi ya. Ya kata igreja itu memang dari kata eklesia gitu. Semacam suatu transliterasi, suatu serapan lah ya, suatu serapan. Lalu dari igreja dari Portugis ya, karena lalu masuk ke bahasa Indonesia kita karena kita juga punya pengaruh Portugis ya. Kita pernah daerah-daerah tertentu pernah di bawah kuasa Portugis dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah asal usulnya. Dengan demikian, kata gereja merupakan serapan bunyi atau huruf dari eklesia, gitu ya, dari eklesia. Oke, ya, jadi karena begini, contohnya begini, kalau kita mengalihbahasakan sesuatu, kita bisa punya dua cara. Satu adalah menyerap bunyinya, yang satu adalah menyerap maknanya, begitu ya. Menyerap bunyi atau menyerap makna. Nah, misalnya kata apa ya? Misalnya gini deh, bahasa Inggris management, lalu kita mau Indonesiakan. Ya. Misalnya kita bilang, saya mau bilang the management of the house, gitu kan. Nah, kita bisa serap itu ke bahasa Indonesia dengan cara menyerap bunyinya, akhirnya jadi kata manajemen gitu. Ya. Management jadi kata manajemen. Jadi the management of the house jadi manajemen rumah. Atau kita bisa serap artinya. Gitu. Serap artinya menjadi misalnya pengelolaan. Manajemen itu kan bisa kita terjemahkan pengelolaan atau penata laksanaan atau ya mirip-mirip lah seperti itu. Nah, jadi kita punya dua opsi itu ya, kita bisa serap bunyinya ya, atau kita bisa serap artinya begitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita mau menyerap artinya ya, maka eklesia itu kita bisa terjemahkan jemaat gitu ya. Tapi kalau kita mau serap bunyinya ya jadi gereja ya, gereja. Dan sekali lagi gereja ini serap bunyi tapi nggak langsung ya, nggak langsung dari eklesia, serapnya dari Portugal. Jadi serap bunyi tapi muter gitu ya lewat bahasa Portugal gitu. Nah, jadi ini yang terjadi, sehingga nggak ada yang salah sih, nggak bisa kalau eklesia diterjemahkan gereja itu salah, nggak juga gitu ya. Atau kalau eklesia diterjemahkan jemaat itu salah, nggak juga gitu. Ini memang ada dua cara untuk menerjemahkan ini. Yang penting nanti kita paham nanti ya, nanti kita akan kita bahas di sini. Oke. Coba kita lihat lagi. Doktrin eklesiologi terkadang dianggap tidak penting oleh banyak pihak ya. Antara lain karena ya, satu, dianggap tidak mempengaruhi keselamatan ya. Dianggap tidak mempengaruhi keselamatan sehingga kurang penting ya. Karena ada orang-orang yang berkata bahwa ya yang penting kan masuk surga aja, yang lain-lain udah sekunder gitu. Ya, tapi kita tidak boleh mengecilkan hal yang Tuhan tidak kecilkan ya. Dan kita tidak boleh menganggap remeh hal yang Tuhan pentingkan gitu ya. Jadi seberapa penting doktrin tentang gereja atau seberapa penting gereja itu bukan dari perspektif kita sebenarnya. Kita harus bertanya berapa pentingkah eklesia bagi Tuhan gitu. Nanti kita akan lihat ternyata Tuhan sangat memberikan suatu penekanan yang besar
kepada eklesia, gitu ya. Oke. Nah, kemudian poin nomor 2, kenapa ada begitu banyak orang yang menganggap eklesiologi itu tidak terlalu penting, gitu ya. Ya, nomor 2, karena ada begitu banyak macam gereja, sehingga mempelajari eklesiologi kadang-kadang dianggap berpotensi untuk merusak perdamaian dan kesatuan, gitu ya. Ya, jadi ketika kita bicara mengenai eklesiologi, jadi gereja itu mestinya bagaimana dan bagaimana dan bagaimana, ya. Dan gereja yang benar itu sesuai Alkitab begini, dan penyimpangan-penyimpangannya seperti ini dan lain sebagainya, maka ada potensi untuk artinya bertentangan dengan apa yang mungkin kita tahu selama ini, ya. Kalau kita masuk ke dalam Alkitab lalu kita melihat, oh ternyata ini yang benar dan ini salah dan lain sebagainya, ada potensi untuk istilahnya mengkritik diri sendiri atau menusuk diri sendiri, gitu. Ketika kita belajar, oh ternyata bukan seperti ini, Alkitab seperti ini, dan diperlukan orang yang berkomitmen kepada kebenaran untuk tetap melakukan ini dengan setia, gitu. Karena biasanya manusia tidak senang atau tidak suka kalau dirinya dianggap salah, gitu. Atau apa yang dia pegang selama ini atau posisi di mana dia berpijak ini ternyata salah atau tersingkapkan sebagai sesuatu yang salah, itu tidak banyak orang yang senang, begitu, ya. Jadi kenapa banyak orang bilang, udah nggak usah ngomong gereja lah, nanti kalau ngomong gereja lalu dianggap misalnya, ya, dianggap kayak semacam kompetisi antar gereja, ya. Lalu wah ini jadi kayak jualan kecap katanya, gitu kan. Wah, kecap mana yang lebih ini, kecap saya lebih enak, kecap saya lebih bagus, jadi kayak ngadu-ngaduan seperti itu, ya. Padahal begini, sebenarnya motivasi kita harus murni, motivasi kita harus mencari kebenaran, gitu kan. Mencari kebenaran, mencari di dalam Alkitab apa yang Tuhan katakan, begitu, ya. Lalu kita mau melakukan itu dengan benar, gitu. Nah, kalau memang ternyata yang benar adalah seperti ini, lalu terbongkar juga kesalahan, gitu kan. Oh, ternyata misalnya kita ngomong baptisan contohnya, ya. Di dalam gereja harus ada baptisan. Oh, ternyata baptisan itu hanya untuk orang percaya, tidak boleh untuk bayi. Atau sebaliknya, baptisan itu hanya untuk bayi, nggak boleh orang percaya, nggak boleh orang dewasa misalnya. Contohnya aja, ya. Pokoknya apapun posisinya, ya kalau misalnya ini adalah kebenaran, maka mau nggak mau kita harus berkata yang ini tidak benar, gitu. Nah, kadang-kadang orang tidak suka diperhadapkan kepada kebenaran, ya, yang harus membuat dia merenung, yang harus membuat dia introspeksi atau bahkan memperbaiki diri, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu eklesiologi, ya, kadang-kadang atau bahkan berteologi lah secara umum, ya, tidak hanya harus eklesiologi tapi berteologi secara umum itu kadang-kadang tidak begitu populer, gitu, bagi banyak orang, gitu, ya. Tapi ingat bahwa kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, gitu, ya. Dan 3, banyak gereja yang tidak dapat membenarkan praktek mereka dari Alkitab, ya. Kalau kita tidak bisa membenarkan praktek kita dari Alkitab, maka kita tidak akan tertarik untuk mempelajari Alkitab mengenai mestinya gereja seperti apa, gitu, sekali lagi, ya. Dan hari ini juga ada semacam suatu atmosfer, ya, suatu atmosfer di mana banyak sekali orang mulai berkata, oh saya mau ikut Yesus saja, saya nggak mau ikut gereja. Mungkin ada yang pernah dengar nggak seperti itu, ya, ada orang berkata, saya mau ikut Tuhan, saya bukan mau ikut gereja, gitu. Kedengarannya seperti sangat rohani, gitu kan, sangat hebat, ya, sangat, wow, saya ada di atas pertempuran ini, di atas, saya berada di atas, lebih tinggi dari percekcokan ini antar golongan di dalam Kristen, jadi saya mau ikut Tuhan saja, saya nggak mau ikut gereja dan lain sebagainya. Dan
ditambah lagi ada banyak gereja, kadang-kadang gereja itu sudah mulai mendapatkan semacam reputasi buruk di kalangan sebagian orang gitu. Makanya ada yang bilang seperti itu, ya, karena ada banyak gereja yang memang mungkin menyalahgunakan banyak hal. Ada gereja yang tertimpa skandal, ada banyak gereja-gereja yang misalnya pemimpinnya nanti ya masuk segala macam berita dan skandal gitu kan. Ya, skandal-skandal itu kan membuat orang tidak percaya begitu. Ya, kayak misalnya ya kalau di agama lain ya, contohnya misalnya kalau ada kasus apa di pesantren misalnya gitu kan, lalu mulai ada berita negatif tentang pesantren. Nah, sama kalau misalnya ada kasus apa di gereja, misalnya ternyata pemimpin gerejanya, kayak beberapa tahun yang lalu kan ada pemimpin gereja yang cukup besar, katanya ternyata sudah ada remaja putri yang di bawah asuhan dia yang lalu dimangsa oleh dia, ya, predator oleh dia, yang akhirnya terbongkar setelah remaja putri ini sudah agak dewasa lalu mau menikah dengan orang lain. Akhirnya dia bongkar nih perbuatan si mantan pendeta dia begitu dulu, dari dia masih muda. Dan kasus itu ya, dan banyak ya kasus-kasus seperti itu ya. Ada gereja yang misalnya pemimpinnya kena masalah finansial ya, menggelapkan uang dan lain sebagainya ya. Jadi kadang-kadang kasus-kasus seperti ini membuat orang tidak memiliki kesan negatif terhadap gereja begitu ya, gereja, sehingga muncullah suatu perkataan, saya nggak usah bergereja lah, saya ikut Tuhan saja gitu. Saya ikut Tuhan saja, atau saya baca Alkitab saja, saya nggak usah bergereja ya. Nah, ini juga suatu posisi yang berbahaya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memaksudkan orang Kristen untuk seperti itu. Ya, tidak pernah memaksudkan orang Kristen seperti itu. Makanya coba kita lihat di poin C. Poin C di sini. Sebaliknya, eklesiologi adalah doktrin yang penting karena satu, ada penekanan yang begitu besar pada eklesia dalam Alkitab. Ada penekanan yang begitu besar. Kata eklesia sendiri muncul 115 kali dalam Perjanjian Baru. Jadi itu suatu frekuensi yang lumayan tinggi begitu. Ya. Yesus dikatakan mati untuk jemaatnya. Ya. Kemudian Tuhan menggunakan berbagai gambaran yang begitu penting ya untuk gereja. Ya, misalnya gereja disebut tubuhnya, gereja disebut mempelainya, ya, gereja disebut rumah Allah, gereja disebut sebagai misalnya tadi tubuh Kristus sudah ya, mempelai Kristus dan sebagainya. Jadi ini adalah istilah-istilah yang penting gitu, ya, istilah-istilah yang penting. Jadi sekali lagi manusia sering tidak anggap penting, tapi Tuhan anggap penting. Gitu. Berarti ini adalah sesuatu yang penting sekali di sini ya. Poin nomor 2, Perjanjian Baru dituliskan bagi jemaat-jemaat atau individu dalam jemaat-jemaat. Jadi boleh dibilang Perjanjian Baru ditulis kepada gereja-gereja. Gitu. Ya. Surat-surat Paulus dituliskan pada gereja-gereja, para jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat-jemaat di Galatia dan sebagainya. Ya, yang ditulis kepada individu pun seperti Timotius itu dalam kapasitas dia sebagai pelayan Tuhan di Efesus. Ya, lalu Paulus tulis kepada Titus itu dalam kapasitas dia sebagai pelayan Tuhan di gereja di Kreta dan lain sebagainya. Demikian juga Filemon. Ya, itu. Jadi itu kepada jemaat-jemaat. Gitu. Injil Lukas dan Kisah Rasul ditulis kepada Theophilus yang adalah orang Kristen ya, dan pastinya berada dalam suatu jemaat. Gitu. Jadi Perjanjian Baru dituliskan bagi jemaat-jemaat atau individu dalam jemaat-jemaat. Individu dalam jemaat. Ya. Dan kadang-kadang justru orang tidak sampai kepada kebenaran karena mereka tidak berada di dalam suatu jemaat yang alkitabiah. Gitu. Karena Roh Kudus menulis ya. Nah, coba saya ajak kita buka satu ayat di sini.
Bentar ya. Oke. Oke, coba saya share screen. Nah, ini untuk ini juga. Oke, baik. Dan begitulah di sini. Wahyu pasal 2 ayat 7 contohnya sini ya. Siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan kepada apa? Jemaat-jemaat ya. Nah, jadi kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir ditulis. Dan ini adalah pewahyuan yang terakhir, dan Tuhan berkata Roh berbicara kepada apa? Jemaat-jemaat. Apa yang Roh katakan pada jemaat-jemaat. Dan bahkan frase ini diulang 7 kali. Ya, jadi di pasal 2 ayat 7, kemudian 2 ayat 11. Siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Ya, sini ya. Jadi 7 kali ini diulangi di dalam kitab Wahyu. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Gitu, ya. Jadi apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat itulah yang tertulis dalam Alkitab. Salah satunya adalah kitab Wahyu. Ya. Jadi Tuhan berfirman, berwahyu. Nah, resipiennya adalah jemaat-jemaat Tuhan. Gitu. Jemaat-jemaat Tuhan. Dan oleh karena itu, kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan dengan semakin jelas, ya, kita harus berada di dalam satu jemaat yang alkitabiah. Gitu. Makanya tadi saya bilang ada orang yang berkata begini, saya mau ikut Tuhan, saya tidak mau bergereja. Loh. Kalau kamu mau ikut Tuhan, kamu akan bergereja dengan benar. Gitu. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Ada yang bilang, saya mau baca Alkitab sendiri saja, saya nggak mau bergereja. Baca Alkitab adalah hal yang bagus, benar, ya, baca Alkitab adalah hal yang bagus. Tapi seperti tadi kita bilang, Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Jadi Anda perlu berada di jemaat yang alkitabiah sebenarnya untuk bisa mendengar dengan sejelas-jelasnya apa yang Roh katakan, karena Dia berkata kepada jemaat-jemaat. Gitu ya. Dan nanti kita akan lihat di mana dalam jemaat Tuhan telah memberikan ya firman-Nya, rasul-rasul dan nabi-nabi, kemudian juga guru-guru, ya, penginjil-penginjil dan gembala-gembala sebagainya. Ya, sehingga kita masuk ke poin nomor 3 di sini. Jemaat adalah pusat kerja Allah pada hari ini dan tempat segala pengajaran lain disebarluaskan. Ya. Jadi kita tidak membaca di dalam perjanjian baru ada orang Kristen yang lalu percaya Tuhan lalu kayak tidak mau menjadi anggota dari gereja mana-mana. Kalau Anda tidak menjadi anggota dari gereja mana-mana, justru Anda dianggap berada di luar dari komunitas yang percaya. Kita masih ingat di dalam Matius pasal 18, nanti kita akan bahas ini lagi, ya, jadi jangan khawatir. Di Matius pasal 18 berbicara mengenai disiplin jemaat. Tuhan bilang kalau seorang saudara berbuat salah, berbuat dosa, tegurlah dengan 4 mata. Kalau dia bertobat, engkau sudah mendapatkannya kembali. Ya. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, bawalah 2 atau 3 orang saksi. Ya, sehingga dengan 2-3 orang saksi, semua perkara menjadi jelas. Kalau dia masih tidak mau mendengarkan, bawalah dia di hadapan jemaat. Ya, kalau dia tidak mau mendengarkan jemaat, usirlah dia. Anggaplah dia sebagai orang yang pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah. Gitu. Jadi artinya, orang yang tidak berada di dalam komunitas Kristen itu, ya, berada di luar komunitas Kristen, berada di luar dari gereja, ya, sebenarnya justru dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, artinya Tuhan tidak membuat suatu rencana bagi orang Kristen untuk berada di luar dari jemaat-jemaatnya. Gitu. Nah, sehingga jemaat adalah pusat kerja Allah pada hari ini. Sama seperti dulu di zaman perjanjian lama, Tuhan pakai satu alat namanya Israel dulu. Ini di zaman perjanjian lama. Ya. Sehingga kerja Tuhan di dunia ini terutama adalah melalui Israel. Gitu.
Nah, di dalam perjanjian baru, kerja Tuhan terutama adalah melalui eklesia dia. Ya. Nah, sehingga kita bisa melihat dari sana betapa pentingnya ya, eklesia itu. Oke, baik ya. Nah, ini ya Pak Wasis ada menulis di chat ya. Ya, dari bahasa Yunani eklesia, ek dan kalio. Baik, itu nanti akan kita bahas, benar sekali ya. Nanti kita akan lihat ya sifat dari eklesia dan akar katanya dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat ya arti kata eklesia dan lain sebagainya. Tapi ini adalah kali pertama, jadi kita akan segera berakhir karena sudah hampir jam 9 juga. Tadi kita sudah perkenalan dan tujuannya hari ini adalah perkenalan, kemudian memastikan orang-orang bisa masuk. Kita pendahuluan, nanti kita masuk ke materi lebih mendalam lagi di kali berikutnya. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Dan selamat bergabung. Tadi ada juga yang baru bergabung lagi. Ini ya, Saudara Rian, benar ya panggilannya, Saudara Rian dari Australia. Oke, salam nih. Oke, baik ya. Ada yang mau ditanya sampai sejauh ini? Baik, kalau tidak ada yang ditanya lagi, silabus dan diktat boleh Anda download sendiri, Anda mau print sendiri juga terserah. Dan kalau Anda mau mengajak orang untuk ikut kelas ini masih bisa ya, karena baru ketinggalan 1 kali. Tapi kalau misalnya nanti udah di tengah semester ya mungkin udah nggak bisa lagi ya. Tapi kalau Anda masih ada siapa yang Anda tahu mau ikut dan sebagainya, masih ada kesempatan. Kita biasa masih buka ya kalau dia baru ketinggalan 1 atau 2 kali. Oke, baik. Kalau begitu kita akan tutup dalam doa dan kita akhiri sesi pertama kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami memulai kelas eklesiologi. Kami mau belajar suatu hal yang begitu penting dan Engkau anggap penting, dan kiranya kami juga bisa memusatkan perhatian dan belajar sebaik-baiknya mengenai hal ini. Terima kasih, pimpin umat-Mu, anak-anak-Mu malam ini supaya kami bisa istirahat dengan baik dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sampai di sini untuk pertemuan kita malam ini semuanya. Sampai jumpa dan maranatha. Malam. Malam Pak, terima kasih.